Kabarin. Kabar. Terkabar. Kan Presiden Prabowo terbukti lewat hasil survei 80-an% percaya dan happy atas kepemimpinan beliau. Kembali soal Gibran. Saya akui ya, terus terang bagi saya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo, tapi keberadaan Gibran Rakabuming Raka itu memang menjadi kerikil dalam sepatu pemerintahan. Kenapa begitu? Pertama, pribadi nih. Tahun lalu, tepatnya November 2024, saya terus terang menyampaikan sejumlah keluh kesah ke nomor pengaduan Wapres Gibran. Nomornya 0811 1704 2707. Kalau tidak salah begitu nomornya. Saya cek ulang ya. Betul. Apa isi keluh kesah saya? Pertama, saya mengeluh kesahkan tentang kenapa saya tidak ada proses hukum terhadap Fufufafa. Katanya kita ini menaruh rasa hormat terhadap kaum Hawa. Kita benci terhadap yang namanya kekerasan. Tapi kenapa negara tidak kunjung bergerak mencari siapa sih sesungguhnya Fufufafa lalu menjebloskannya ke dalam penjara kalau divonis bersalah? Jawaban dari nomor yang tadi saya sebut adalah terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Tapi berhari-hari, berpekan-pekan kemudian tidak ada komunikasi lebih lanjut dari mereka. Saya lanjutkan lagi komunikasinya tentang keluh kesah yang lain. Tahun 2024 juga di tanggal 13 November. Saya bertanya, Mas Wapres, mobil yang sekarang saya pakai umurnya sudah belasan tahun. Saya mau ganti dengan SMK. Lalu saya bertanya ke Mas Wapres, ke Gibran, di manakah dealer SMK terdekat di Jakarta? Jawabannya tidak ada jawaban. Sayang beribu sayang, ternyata juga tidak direspon oleh Wapres Gibran. Itu bukti bahwa apa boleh buat, saya sebagai warga negara Indonesia memegang KTP Jakarta ternyata tidak digubris oleh wapresnya. Betapapun saya tidak pilih dia, tapi karena dia sudah kadung jadi wapres saya berharap dia akan memberikan perhatian. Tapi ternyata dari sejumlah keluh kesah yang tadi saya sebutkan, cuma sekali direspon. Itu pun perkiraan saya bukan direspon oleh manusia, tapi direspon oleh mesin dalam bentuk auto reply saja. Ya wajar lah kalau kemudian pertanyaan saya, protes saya tidak diindahkan, ya untuk apa juga saya berikan dukungan. Itu satu alasan. Baik, kita coba berikan beberapa catatan ya dalam konteks ini Profesor Reza Indragiri. Yang pertama memberikan catatan dukungan kepada Pak Prabowo tetapi no untuk Pak Gibran ya. Menurut saya itu bukanlah sebuah support system ya yang sifatnya komprehensif ya. Artinya bukan satu dukungan yang tulus, bukan dukungan yang sesungguhnya. Karena sekali lagi kita tidak bicara soal bahwa Pak Prabowo satu paket, tetapi Pak Prabowo memang ya mengambil ya, menentukan, memutuskan ya bahwa di dalam konteks pemerintahan dari proses di hulu dan hilir, dari kontestasi dan proses pemerintahan yang berjalan atau running itu, beliau meyakini bahwa dengan menghadirkan Gibran Rakabuming, maka apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi cita-cita ideal, ya idealitas dari kepemimpinan Pak Prabowo itu akan ya terrealisasi, ya terpenuhi dengan kehadiran sosok Gibran Rakabuming. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ya Pak Prabowo itu mau mengatakan tanpa dukungan Gibran Rakabuming dan masyarakat Indonesia di balik ya support system politik mereka masing-masing, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu harus menjadi suatu catatan atau poin penting yang harus dimengerti secara keseluruhan, secara sistemik. Nah, ketika beliau mengatakan, Pak Profesor Reza Indragiri, bahwa Gibran itu adalah semacam batu kerikil, ya, saya kira Pak Reza Indragiri perlu menggunakan ya teori pendekatan tentang menggunakan sepatu orang lain untuk merasakan kerikil-kerikil yang ada di dalam sepatu itu. Nah, kita harus tahu bahwa bisa jadi
Ya, di dalam sepatu Pak Prabowo itu, keberadaan Gibran itu bukan kerikil. Justru statement-statement seperti yang disampaikan oleh Profesor Isra Negeri itu berpotensi menjadi kerikil bagi Pak Prabowo. Statement-statement yang dilakukan, tuduhan-tuduhan fitnah yang dilakukan kepada Gibran Rakabumi itu menjadi kerikil ya bagi sesuatu di dalam sepatu Pak Prabowo, dan banyak orang tidak tahu. Inilah yang harus kita tahu kalau kita ingin menyelami ya pikiran, perasaan ya dari Pak Prabowo, maka kita harus belajar untuk menggunakan sepatu Pak Prabowo. Dan sepatu Pak Prabowo itu dapat kita kenakan melalui kesepakatan ya, kesetujuan kita dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan beliau ya. Sehingga ketika Pak Prabowo mengatakan ya, siapa yang melawan, siapa yang tidak memberikan dukungan kepada Pak Gibran itu, maka dia akan menandai sebagai ketika ada orang yang mengatakan mendukung Prabowo dan tidak mendukung itu adalah katakanlah dukungan yang palsu ya. Karena itu ini menjadi suatu catatan yang penting. Jadi kalau kita melihat di sini ya, secara teori jangan sampai kecemasan itu datang dari seorang yang memang sudah masuk pada suatu agenda politik praktis ya. Kalau bicara tentang persoalan pendekatan yang disebut dengan psikologi forensik kriminal, justru saya mencoba untuk menghadang pikiran itu dengan mengedepankan tentang perspektif teori labeling ya. Dalam dunia kriminologi atau kriminal ya, proses melabelin seseorang itu ya, itu semacam sebuah pendekatan yang sifatnya sangkut kriminal, jahat ya. Artinya publik diarahkan untuk ya percaya dengan pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi, dengan sinematografi tadi, bahwa memang Pak Gibran itu adalah beban bagi pemerintahan ya, dan menjadi orang yang kemudian tidak memiliki peran ya. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan keorganisasian, kita akan bicara tentang teori yang disebut dengan otoritas posisi dan otoritas fungsi ya, function authority. Maka kita berbicara tentang bahwa tidak mungkin seorang presiden itu tidak punya peran. Ya, impossible. Sulit itu kita menalar. Ya, saya selalu katakan, how come seseorang bisa mengatakan bahwa Gibran Rakabumi itu sebagai beban bagi Pak Prabowo. Dan sejak awal kita tahu bahwa dengan pilihan yang sulit, ya, pilihan yang kemudian dikalkulasikan secara sadar, Pak Prabowo kemudian menggandeng Gibran Rakabumi karena tahu persis ini adalah eranya anak muda, eranya Gibran Rakabumi dan sebagainya. Nah, jadi ini menjadi suatu catatan yang menarik ya, apalagi kalau kita lihat peran yang diberikan oleh Pak Prabowo terkait dengan posisi wakil presiden itu adalah peran yang menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana seorang Prabowo ya punya kerendahan hati ya, dengan humble-nya memberikan peran-peran itu agar supaya apa? Sharing lampu sorot di atas panggung politik. Artinya apa? Pembagian ya lampu sorot, bukan hanya seorang Prabowo yang kemudian menjadi perhatian di atas panggung politik itu, tetapi Gibran Rakabumi juga diberikan itu ya. Dan kita tahu bahwa dalam konteks teori-teori psikologi yang sebenarnya dikuasai oleh beliau ini, kita tahu bahwa bukan apa yang kita katakan yang akan menjadi bagian penerimaan bagi publik, tetapi ya apa yang kita lakukan ya. Jadi bukan hanya apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Kita bisa lihat dalam potret yang disajikan dalam seluruh perkunjungan-perkunjungan ya, kunjungan-kunjungan kerja dari Pak Gibran Rakabumi di setiap daerah, dan kita melihat itu bagaimana antusiasme publik ya, bagaimana ekspektasi mereka, bagaimana kecintaan mereka itu dituangkan, ditumpahkan itu. Jadi saya tidak ingin meremehkan satu suara dari seorang Profesor Reza Indragiri. Ya, sama saja ketika saya menyampaikan dukungan terhadap Gibran Rakabumi, yaitu satu-satu ya, Prof. Reza Indragiri mengkritik hebat terkait dengan tidak support terkait dengan keberadaan Pak Wakil Presiden. Saya memberikan dukungan, support. Jadi ya satu-satu. Tapi kita lihat keluar bagaimana publik secara nyata, secara real menanggapi kehadiran ya seorang Gibran Rakabumi di sisi itu. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa kita perlu berhati-hati ya dengan segala macam pendekatan-pendekatan framing, dengan pendekatan sinematografi, karena mungkin punya sumber daya untuk mengerjakan, membangun tim, melakukan pengeditan, menyusun narasi-narasi yang
ya sifatnya menguntungkan pihak tertentu dan melemahkan pihak yang lain. Saya kira kita punya lembaga dalam konteks evaluasi kinerja ya. Ada lembaga-lembaga yang independen, ada lembaga-lembaga yang benar-benar mewakili, merepresentasikan tentang kinerja yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, baik secara terpisah maupun secara kolektif, secara tim. Ya, tadi saya yakin bahwa pemerintahan di Republik ini hanya bisa ya mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang ketika membangun tim yang kuat, tim yang solid. Dan inilah ada beberapa pihak yang ingin supaya tim ini terbelah, tim ini kemudian terpisah dan kemudian mudah untuk dipatahkan satu-satu ya. Jadi orang paling dekat ingin mencoba untuk meruntuhkan, menebang otoritas posisi, otoritas fungsi dari wakil presiden supaya kemudian mudah untuk menaklukkan sang presiden. Ini yang kita tidak ingin. Demokrasi di Republik ini adalah demokrasi setelah proses-proses demokrasi di tingkat hulu, kontestasi kekuasaan untuk merebutkan legitimasi kekuasaan, legitimasi pemerintahan itu sudah selesai, maka kita semua hadir dalam rangka untuk mencoba untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Persoalannya, ya kita tidak head to head ya dengan Pak Prabowo dan Gibran saja, tetapi ada lembaga trias politika yang akan menjadi support balancing ya dalam konteks bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, yang sungguh-sungguh ya menjalankan amanah rakyat Indonesia. Saya kira demikian Profesor Reza Indragiri, saya memberikan catatan terkait dengan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran Profesor. Ya, saya kira ya, saya siap untuk membangun diskusi-diskusi lebih lanjut di forum-forum mana